Bab 47. Mobil Romeo sudah sampai di rumah sakit. Kini, Cassandra sudah berada di ruang operasi. Semua persiapan sudah dilakukan. Cassandra tidak bisa melahirkan normal karena kondisinya yang belum sadarkan sampai saat ini. Cassandra mengalami ruptur uteri, yaitu robekan spontan pada rahim yang dapat menyebabkan sebagian atau seluruh bagian bayi masuk dalam rongga perut. Tanda robekan rahim yang pada umumnya menyebabkan nyeri hebat pada perut dan pendarahan yang banyak. Mungkin karena kondisi itu mengakibatkan Cassandra pingsan, sehingga harus segera lakukan tindakan operasi. Romeo terlihat sangat gelisah dan ketakutan. Ia hanya bisa berjalan mondar-mandir sambil terus melihat pintu ruang operasi. Ditemani Wilson, Jackson, dan Anna. Tuan, duduklah. Anda harus tenang. Kita berdoa saja. Semoga proses operasi persalinannya lancar, ucap Wilson menasihati tuannya. Romeo pun menurut. Lalu dia duduk di sebelah Wilson, menyadarkan punggungnya dan menghela nafas. Dia sangat takut dengan kondisi Cassandra dan calon putranya. Dulu, pada waktu mama saya hamil besar dan sudah akan melahirkan, tiba-tiba mama mengalami kesakitan yang luar biasa. Dokter melakukan USG, dan hasilnya adalah jalan untuk keluar tertutup plasenta. Jadi mau tidak mau harus dilakukan tindakan operasi. Pada waktu itu, papa panik luar biasa, tapi mama biasa saja. Dia benar-benar terlihat kuat, karena dia sudah tidak sabar menanti adik saya lahir di dunia ini. Cerita Wilson. Romeo mendengarkan cerita Wilson dalam diam. Mungkin asistennya itu sudah menghiburnya, tapi dengan begitu, Romeo bisa mengurangi kegelisahannya. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis di dalam ruang operasi. Sontak membuat semua orang langsung berdiri dan terlihat ke arah pintu. Babyku sudah lahir, seru Romeo. Wilson, Jackson, dan Anna tersenyum senang mengetahui putra pertama Romeo dan Cassandra lahir dengan selamat. Pintu ruang operasi terbuka. Terlihat seorang suster sedang menggendong baby yang masih dibungkus selimut. Suster, mau dibawa kemana bayi saya? Tanya Romeo mendekati suster itu. Bayinya akan saya bawa ke box tuan, jawab suster itu. Romeo melihat putranya yang masih merah itu dengan menitikkan air mata haru. Ia benar-benar merasa bahagia yang luar biasa. Suster, bagaimana kondisi istri saya? Tanya Romeo lagi. Nyonya Cassandra sedang dalam penanganan dokter tuan. Saya permisi dulu, ucap suster itu kemudian pergi dari hadapan. Setelah itu suster membawa babynya untuk meletakkan di dalam box bayi, karena memang bayi itu sudah dibersihkan di dalam. Romeo terlihat belum begitu lega karena dia belum mengetahui kondisi istrinya. Tenanglah tuan, kita percayakan pada dokter. Nona Cassandra pasti baik-baik saja, ucap Anna menenangkan Romeo. Romeo hanya mengangguk, tapi tetap saja wajahnya kentara sekali jika dia gelisah. Tidak lama setelah itu, ruang operasi terbuka. Dokter keluar dari dalam ruangan. Romeo langsung menghampiri dokter itu. Bagaimana kondisi istri saya, dok? Tanya Romeo. Kondisi Nyonya Cassandra saat ini sudah melewati masa kritis. Tetapi dia belum siuman. Mungkin karena pengaruh obat bius, jadi kita tunggu saja. Sekarang kita akan memindahkan Nyonya Cassandra ke ruang perawatan. Ucap sang dokter membuat semua orang merasa lega. Romeo benar-benar bersyukur ketika mengetahui jika istrinya baik-baik saja. Tuan, Nona Cassandra baik-baik saja. Wilson yang sejak tadi seperti terlihat tegar, kini benar-benar terharu dan menangis ketika mendengar kabar jika nonanya baik-baik saja. Iya, Wilson. Hei, hapus air matamu itu. Kenapa jadi kamu yang nangis? Saya senang, Tuan. Nona Cassandra adalah wanita yang baik. Saya benar-benar mendoakan keselamatannya, Tuan. Romeo tersenyum dan menepuk bahu Wilson. Istriku memang wanita yang begitu baik, Wilson. Bersambung.